Banda. Bicara tentang Banda, tidak akan cukup waktu untuk kita membahasnya. Sejarah panjang tentang rempah-rempah, bagaimana wilayah ini membuat banyak bangsa ingin datang, ingin membeli, ingin berdagang tentang rempah-rempah, hingga ada kolonialisme, dan semua itu karena wilayah ini memang sangat subur, keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Salah satunya disebabkan di wilayah ini merupakan wilayah yang mempunyai salah satu gunung api aktif. Ukurannya masih besar-besar ya batunya ya, menandakan sudah mau. Tapi ini tidak termasuk tidak terlalu tinggi ya gunung Iwak ya. Iya. Kesuburan tanah yang diakibatkan karena peranan gunung api Banda dan juga keanekaragaman hayati lautnya membuat kebutuhan masyarakat Banda terpenuhi. Dilihat dari kondisi fisiknya, kita bisa lihat bahwa wilayah ini memang sangat cepat dalam perkembangannya. Sekarang kalau misalnya kita berkunjung di sisi utara pulau Gunung Api, sekarang kita ada di sisi timur, di wilayah yang dulu terdampak oleh aliran lava 1988, terumbu karangnya sekarang sudah sangat padat. Tidak ada celah sedikit pun untuk kita dapat melihat pasir, semuanya terumbu karang. Tentu saja itu tidak lepas dari aliran laut, aliran arus dari Pasifik yang melewati perairan Banda, kemudian keluar di Samudra Hindia yang membawa banyak sekali nutrien, sehingga banyak terumbu karang sehat, perairan juga jernih, akibatnya ikan juga melimpah. Allahu Akbar. Situasi ini juga tentu saja kita perlu untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari ekosistem yang ada di pesisir dan laut, kaitannya dengan sekarang sudah banyak ancaman misalnya terkait dengan perubahan iklim, kemudian juga terkait dengan aktivitas dari gunung api. Sudah terbukti 1988 aktivitas gunung api memusnahkan banyak ekosistem terumbu karang, maka saya kira perlu adanya kegiatan untuk memonitoring supaya kita bisa melihat kira-kira kalau misalnya ada ancaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlanjutan dari Taman Wisata Perairan Laut. Pemanfaatan sumber daya alam yang banyak itu sangat diperlukan. Untuk itu kita perlu mempunyai informasi dan data yang lengkap agar kita dapat secara bijaksana memanfaatkan kekayaan sumber daya alam itu untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kalau kita lihat sumber daya alam yang berlimpah yang ada di Indonesia tentu membutuhkan perencanaan untuk pemanfaatan yang sebaik-baiknya. Salah satu hal yang diperlukan dalam pemanfaatan sumber daya alam itu adalah informasi geospasial. Informasi spasial ini penting untuk melihat persebaran dan juga untuk melihat konteks keruangan dari sumber daya alam itu. Kan memang nggak kesini gitu? Iya, lewat kapal. Ini kan kolam kapal. Ya, macam pelabuhan. Oh, memang pelabuhan kan? Iya, pelabuhan. Nah, saat ini Indonesia juga berkomitmen untuk salah satunya menyusun atau mendukung yang disebut Global Ocean Account Partnership, yaitu salah satu inisiasi secara global untuk melakukan inventarisasi, pemetaan dan pendataan sumber daya alam, terutama sumber daya laut. Dalam konteks ini, Indonesia melakukan inventarisasi dengan menyusun yang disebut pemetaan dan inventarisasi sumber daya alam laut. Dan itu didukung oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial.
tinggal ini nih 3. Oke, ya. Enaknya dari atas atau dari bawah sini? Habis itu kemana? Kalian. Oh, ya di sini. Sini turun deh. Penyusunan neraca sumber daya alam laut dan pesisir dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan dan inventarisasi data, tahapan kedua adalah pengolahan data, dan tahapan ketiga adalah penyusunan peta tematik neraca. Pengolahan data dilakukan dengan cara menginterpretasi citra satelit resolusi tinggi yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu interpretasi digital dan interpretasi visual. Hasil interpretasi menghasilkan kelas-kelas bentik, habitat bentik, menjadi 3 kelas, lamun, terumbu karang, serta substrat dasar. Delineasi tersebut dilakukan dalam kurun waktu minimal 2 tahun untuk menghasilkan peta aktiva dan pasiva, yang nantinya untuk melihat perubahan luasan serta lokasi di mana terjadinya perubahan. Hasil pengolahan peta aktiva dan pasiva inilah yang akan menjadi peta neraca sumber daya alam laut dan pesisir. Nantinya peta neraca ini akan diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, serta Kementerian Keuangan untuk penyusunan Ocean Account Nasional. Survei dan validasi lapangan merupakan tahapan penting dalam penyusunan pemetaan neraca sumber daya alam laut dan pesisir. Dalam survei dan validasi lapangan ini, tim teknis melakukan validasi untuk peta aktiva dan juga peta pasiva tentatif, yang mana sebelumnya sudah dilakukan interpretasi terhadap citra satelit untuk T1 dan juga T0 dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Untuk terumbu karang dan lamun, validasi di lapangan dilakukan dengan metode stop and go dengan underwater photo transect. Tim teknis melakukan snorkeling pada wilayah perairan laut dangkal, sedangkan untuk wilayah perairan yang dalam dilakukan penyelaman atau diving pada titik-titik tertentu. Sedangkan untuk ekosistem mangrove, kami menggunakan metode titik sampel dengan menerbangkan drone, dan juga kami menggunakan kamera dengan lensa cembung untuk menghitung kerapatan dari mangrove tersebut. Yang menjadi kendala dan tantangan dalam melakukan kegiatan survei dan validasi lapangan di kawasan Banda Neira ini adalah terkait masalah cuaca, yang mana pada bulan Mei ini sedang terjadi peralihan musim, sehingga sebelum kami berangkat ke lapangan itu kami harus mengecek dulu kondisi di lapangan, cuacanya seperti apa, kemudian arus dan gelombang itu seperti apa, apakah itu aman atau tidak untuk tim teknis terjun ke lapangan. Seandainya memang itu tidak memungkinkan untuk kami terjun ke lapangan pada satu titik tertentu, maka kami putuskan untuk mencari lokasi lain, khususnya di wilayah perairan dalam, ya, untuk Taman Wisata Perairan ini sendiri, yang memungkinkan kami untuk langsung turun ke lapangan secara aman. Tantangan dalam pemanfaatan sumber daya alam ke depan itu tentunya lebih berat lagi. Kita akan dihadapi pada permasalahan global climate change dan juga peningkatan kebutuhan terhadap sumber daya alam itu sendiri yang semakin hari semakin masif. Badan Informasi Geospasial bertanggung jawab dalam hal ini untuk menyelesaikan akun neraca yang bertema aset ekosistem. BIG akan membackup terkait dengan inventarisasi sumber daya alam secara spasial, terutama informasi geospasial yang terkait dengan sumber daya alam laut. Kemudian menggunakan data ini untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam laut yang berkelanjutan. Hal ini tentu sejalan dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan ekosistem laut yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan pariwisata yang mengutamakan lingkungan. Dan tentunya juga dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya laut dalam menata Indonesia dan bumi kita lebih baik lagi.